Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu. Mohon maaf sekali ya. Sebelumnya saya beberapa kali pernah berniat untuk membuatkan materi mengenai pemaparan yang dua-duanya sama ya, masih berkaitan dengan sirkadian. Cuman qadarullah baru ada waktunya sekarang. Dan rencananya sih ingin memberikan informasi terkait sirkadian yang lebih komprehensif ya, termasuk dari mulai cara mengeset atau ngeriset sirkadiannya, kemudian hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi sirkadian dan mengganggu ritme sirkadian, termasuk juga bagaimana cara menjaga ritme sirkadian yang baik supaya lebih fungsional. Tetapi sepertinya tidak bisa selesai dalam satu video ini. Dan yang sekarang yang lebih penting itu adalah lebih kepada bagaimana cara menjemurnya ya. Bagaimana cara menjemur yang baik, cara berjemur yang baik, bukan cara menjemur, cara berjemur yang baik, yang mana sebelumnya itu sudah beberapa kali pernah saya share di grup, tapi berupa tulisan, khawatir masih ada potensi misinterpretasi. Jadi sekarang dalam bentuk presentasi mudah-mudahan bisa lebih difahami dan supaya lebih cepat bisa diaplikasikan di diri kita sendiri ataupun pada anak-anak kita sebagai bagian dari terapinya. Karena sepenting itu loh ritme sirkadian. Adapun keseluruhan cerita terkait ritme sirkadian itu akan dibahas di video-video selanjutnya secara bertahap, pelan-pelan aja, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik sambil kita terus mendampingi anak-anak, sambil kita terus mengupgrade pemahaman kita terkait hal-hal yang bisa kita upayakan untuk juga bisa diterapkan kepada anak-anak kita. Dan insya Allah yang namanya ilmu kita selalu butuh ya, apalagi ini ilmu kesehatan, para pakarnya juga masih terus sampai sekarang rutin melakukan riset, penelitian, dan klarifikasi mengenai hal-hal yang mereka jadi keseharian mereka gitu. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, tidak stuck di satu titik saja, selalu ada pembuktian dari hari ke hari. Jadi baiknya kita pun selalu open mind ya, open mind tapi juga dengan kerangka berpikir yang jelas. Nah, dan ini terkait bagaimana tata cara menjemur, mungkin saya juga harus menyampaikan mengenai sunlight nutrient. Nah, kebetulan ini dari saya screenshot dari postingan Carrie Bennett, salah satu tenaga pengajar di Quantum Biology Institute, yang mana konsen beliau itu di Quantum Circadian Health. Beliau sering sekali membahas mengenai bahasan mengenai kuantum biologi dan juga termasuk sirkadian juga. Nah, ini kenapa harus disampaikan mengenai sunlight nutrient, karena sunlight is a nutrient gitu. Sunlight memang juga bagian dari nutrisi cahaya. Dan bahkan makanan kita pun juga ada biofotonnya. Ketika kita makan makanan, sebetulnya kita juga makan cahaya juga. Oke. Bagaimana cara berjemur yang benar? Di sebelumnya kita kenalan dulu nih mengenai nutrisi dari cahaya matahari. Oke. Yang namanya matahari dari mulai terbit sampai terbenam. Tentu saja matahari ini kan sumber energi dan juga energi utamanya itu berupa cahaya. Kita lihatnya cahaya, padahal sebetulnya ada banyak gelombang electromagnetic field yang dia sebar ke semua benda-benda yang ada di alam semesta, dan yang terdekat dengan dia itu adalah planet-planet yang mengitarinya di tata surya, termasuk juga bumi. Nah, sunlight adalah nutrisi. Oke, ini dari terbit sampai terbenam kan matahari itu mengeluarkan cahaya ya. Dan cahayanya itu tidak konstan, maksudnya nggak UVA terus, nggak UVB terus, tapi ada jendela-jendela waktunya. Terbit, kita bisa tahu ya kalau ketika terbit spektrum cahaya yang banyak yang bisa kita tangkap oleh mata, yang bisa kita sensing dengan mata itu kan adalah warna-warna yang spektrumnya kemerahan. Kemudian semakin siang, semakin terang, itu masuk kepada spektrum biru. Kemudian UV UV terbit, kemudian balik lagi ke sunset,
atau matahari terbenam itu kembali ke spektrum yang lebih kepada merah lagi gitu, kuning merah gitu, spektrum yang hangat. Nah, jadi dari terbit ke terbenam ada gradasi warna gitu yang terus gradual itu berubah-ubah. Cuman dari terbit ada cahaya yang terus-terusan muncul sampai ke terbenam, ada juga cahaya-cahaya tertentu yang muncul di derajat ketinggian tertentu, yang mana kita akan bahas setelahnya di depan. Nah, ada spektrum cahaya ini sebetulnya yang Meiji Kuhei-Benyu, warna-warna yang kita bisa lihat di pelangi itu adalah warna-warna yang bisa kita lihat oleh mata. Jadi walaupun kita melihatnya banyak ya, Meiji Kuhei-Benyu itu terutama warna merah, kuning, hijau itu kan yang membangun warna, semua warna yang bisa kita lihat gitu. Kalau penglihatan kita itu baik-baik saja, maka kita bisa melihat warna-warna ini gitu ya, warna yang kayak ini. Tapi sebetulnya itu hanya sebagian kecil aja loh yang bisa kita lihat. Nah, tadi kan saya sudah ceritakan selain cara berjemur, ada juga keseluruhan cerita yang mau saya sampaikan terkait ritme sirkadian, yang mana materinya itu banyak sekali gitu ya. Nanti secara bertahap aja ini yang insya Allah ingin saya sampaikan kepada mami semuanya gitu terkait ritme sirkadian dan kuantum biologi. Nah, tadi kebetulan mengenai spektrum warna ya, ada visible dan invisible light. Yang bisa kita lihat, yang tadi baru bisa kita definisikan mengenai sunlight nutrients, itu kan baru sekitar visible light aja. Yang mana visible light itu tuh dari yang warna gelombang cahaya gitu, yang mana mata kita bisa melihat itu hanya di spektrum warna ini aja, Meiji-ku aja, kecil sekali. Nih, kecil sekali, yang sebagian kecil aja yang bisa kita lihat, yaitu warna-warna ini ya, Meiji Kuhei-Benyu ini. Nih, ini yang cuman bisa kita lihat itu hanya ini aja. Nah, yang lain gimana? Yang lain itu sebetulnya juga cahaya. Electromagnetic field itu juga bagian dari cahaya. Tadi saya juga sampaikan, makanan pun bahkan itu juga adalah cahaya karena ada biofotonnya. Makanan yang sehat itu punya biofoton yang kaya juga. Untuk makanan yang sudah diproses, banyak diproses, itu gelap, nggak ada cahayanya. Jadi itu makanan yang sangat tidak bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi makanan alami adalah yang terbaik karena dia punya energi cahayanya, ada biofotonnya. Nah, ini adalah warna-warna yang bisa kita lihat yang nanti akan dijelaskan juga. Bagaimana dengan yang lainnya nih? Yang di luar visible light itu lebih luas lagi. Kalau misalkan dipresentasikan ya, cahaya yang bisa kita tangkap itu hanya sekitar 4%-nya aja gitu. Yang bisa kita lihat dengan mata itu hanya sekitar 40%. Lalu yang di atas 90%-nya adalah apa? Adalah cahaya-cahaya yang nggak bisa kita lihat, yang gelombangnya itu frekuensi dan gelombangnya itu nggak bisa dilihat mata, tapi efeknya itu sangat luar biasa, sangat bisa ditangkap oleh tubuh kita. Karena di tubuh kita ada fotoreseptor, yang mana fotoreseptor itu ada yang paling utama itu ada di kulit, sepanjang kulit, dan juga di mata. Kalau di mata itu spesial untuk blue light ya, SIN itu. Melanopsin fotoreseptor cahaya biru, yang itu kaitannya dengan meriset sirkadian. Nah, ini yang bisa kita lihat aja. Dan seumur hidup kita itu hanya, kalau kurang mindful ya, kita tuh hanya akan berpatok mengutamakan hal-hal yang bisa kita lihat aja, dan kita cenderung mengabaikan aspek-aspek yang tidak kita lihat. Jadi fokusnya ke situ aja. Padahal aspek yang kita lihat itu lebih poten untuk mendukung kesuksesan kita atau kesejahteraan hidup kita gitu. Sedangkan kita hanya fokus pada hal-hal yang bisa kita lihat aja, dan kita mengabaikan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Nah, elektromagnetik itu berasal dari bumi, bisa ya, bumi, karena bumi dan hal-hal yang terkait dengan alam itu punya electromagnetic field ya, tapi itu negatif, frekuensinya tidak tinggi, healing, frekuensinya tuh bersifat healing, yang dihasilkan oleh bumi, ada namanya Schumann resonance ya. Kemudian matahari juga punya electromagnetic field, yang mana itu sangat bermanfaat untuk kita. Suara-suara binatang itu punya
electromagnetic field juga gitu, karena saya sudah pernah sampaikan ya, semua yang ada di alam semesta itu punya mengeluarkan gelombang, saling menangkap, saling memancarkan, saling merespon gelombang. Kita hidup di alam semesta dan kita tuh bagian dari alam semesta yang semuanya itu punya gelombang yang saling memancarkan, dan kita bisa cocok dengan suatu hal atau dengan seseorang itu karena kita bertemu di frekuensi yang sama gitu. Jadi permasalahannya bukan kita bisa cocok dengan orang-orang yang sefrekuensi, enggak juga. Kalau kita lebih fleksibel, lebih paham tentang cara bahwa semua yang di bumi ini saling menangkap gelombang, kita tuh bisa menyesuaikan dirinya tuh lebih baik gitu. Kita bisa menyamakan frekuensi dengan siapapun gitu kalau kita paham tentang hal ini. Jadi kemana-mana ya. Yang jelas yang mau saya sampaikan itu terkait sunlight nutrient adalah kita baru sebatas dengan yang bisa kita lihat saja ya. Adapun hal-hal yang tidak bisa kita lihat itu dikeluarkan oleh hal-hal salah satunya ya, karena electromagnetic field itu bagian dari cahaya, bisa dari bumi tadi yang sudah saya jelaskan, bisa juga dari perangkat-perangkat teknologi, perangkat elektronik yang mana dia itu juga mengeluarkan electromagnetic field yang notabene itu adalah termasuk dari invisible light, ada cahayanya juga, tidak bisa kita lihat, tidak bisa disensing oleh mata, tapi sangat berdampak kepada tubuh kita karena bisa ditangkap oleh fotoreseptor yang ada di tubuh kita ya, sehingga itu akan sangat mempengaruhi ritme sirkadian. Oke, tapi ini bahasan lebih dalamnya akan dibahas pada video selanjutnya aja mungkin ya. Kita sekarang terfokus kepada cara berjemur. Nah, sunlight nutrient dulu nih. Infrared, red, green, dan blue ini tuh munculnya perlahan-lahan ketika matahari ada di ketinggian 0 sampai 10 derajat. Kira-kira itu ya. 0 sampai 10 derajat. Infrared ini untuk apa? Untuk build easy water. Easy water sekilas sudah saya sampaikan di grup ya. Silakan dibaca aja. Kemudian ini bermanfaat untuk neurological health ya, untuk kesehatan neurological. Kemudian membuat selular melatonin. Melatonin sudah pernah saya sampaikan bahwa melatonin itu ada 2 jenis ya. Ada selular melatonin, yang satunya lagi adalah pineal melatonin. Kalau selular melatonin ini dihasilkan oleh mitokondria. Yang ini ya. Selular melatonin ini diproduksi oleh mitokondria. Nah, jadi ini tuh sel mitokondria itu menghasilkan melatonin juga. Oke. Dan ini dia membutuhkan infrared. Dan termasuk mitokondria kita juga menghasilkan infrared. Jadi tubuh kita itu sebetulnya butuh spektrum cahaya infrared. Tapi tentu saja lebih aman dan lebih bermanfaat adalah infrared yang bersumber dari mana? Dari native electromagnetic field, yaitu dari matahari ya, karena natural gitu, native. Nah, kemudian infrared sudah ya. Kemudian red itu untuk kesehatan tiroid, untuk mitokondria support. Nih, infrared dan red itu adalah sahabatnya mitokondria. Kalau kita mau sehat, sayangilah mitokondria kita. Yang mana mitokondria kita ini sangat membutuhkan keberadaan infrared dan red light untuk mensupport keberlangsungan sistemnya, karena dia punya tugas yang sangat besar sekali. Kemudian untuk collagen support, untuk reduce nerve pain, untuk menurunkan rasa painnya sakit gitu. Kemudian sebagai anti-inflammatory juga, anti-inflamasi ini. Jadi kita harus banyak-banyak kena infrared. Infrared adanya di mana? Paling banyak itu ketika sunset dan sunrise ya. Sunrise dan sunset itu paling banyak. Walaupun yang namanya infrared dan red itu nggak akan pernah berhenti sampai dari matahari terbit sampai terbenam, itu dia selalu mengeluarkan infrared dan red light. Nah, green light itu muncul ketika matahari mulai terang, ketika hari mulai agak terang gitu ya. Dia fungsinya sebagai skin wound healing. Kemudian sama juga untuk reduce pain, juga untuk menurunkan inflamasi. Green light. Ini kenapa saya sampaikan makanan itu punya biofoton. Ketika kita makan kita punya cahaya, dan di naturopatik sendiri sayuran hijau itu untuk apa? Untuk skin wound healing. Karena bener nih, cahaya green dari matahari juga sifatnya skin wound healing.
Kalau di functional medicine kan itu kita selalu disarankan makan sayuran hijau itu karena apa? Untuk menurunkan inflamasi, untuk skin wound healing juga. Itu kenapa? Sama ya, jadi ini relate antara cahaya spektrum hijau dan juga makanan yang punya kandungan hijau terang itu punya efek yang sama di tubuh kita. Nah, kemudian blue light itu adalah untuk apa? Untuk set circadian. Untuk men-set ritme circadian, untuk boost dopamin dan produce pregnenolone. Ini kita bahas terpisah aja ya, lumayan panjang nih tentang ini. Set circadian. Nah, kita perlu ketahui yang namanya circadian itu adalah sebuah ritme yang berjalan, ritme biologis yang berjalan kalau di waktu kan sih 1 kali 24 jam bersandar kepada ritmenya matahari. Berarti kalau dibilang 1 kali 24 jam ya seperti itu. Jadi apakah kalau seseorang sudah punya ritme sirkadian yang bagus, ritme sirkadiannya tuh tidak perlu diriset lagi? Tidak, bukan tidak, itu salah, pernyataan yang salah kalau kita tidak meriset sirkadiannya lagi. Karena yang namanya sirkadian kan berlaku 1 hari dan itu harus selalu harus diriset. Jadi setiap hari kalau kita mau sirkadian kita terjaga, kita harus berhasil meriset sirkadian kita di jam tertentu yang ketika matahari itu mengeluarkan spektrum blue light yang cukup untuk bisa ditangkap oleh melanopsin, yang nantinya melanopsin itu akan meneruskan ke SIN kemudian ke hipotalamus, dan ketika hipotalamus berhasil di semacam kayak di woi bangun kayak seperti itu, maka sirkadian kita itu berhasil untuk di set. Nanti akan dibahas terpisah. Nah, di sini what set the circadian rhythm. Dia butuh blue light. Nih, lumayan ceritanya panjang, tapi kita kembali ke cara berjemur aja dulu ya. Nah, untuk men-set circadiannya itu adalah dengan blue light. Selain untuk nge-set circadian, blue light itu juga untuk nge-boost dopamin. Itu kenapa anak-anak yang kebanyakan gadget, termasuk kita nih ibu-ibu yang kebanyakan gadget, kalau kita udah scrolling itu akan terus-terusan meminta, tubuh kita itu akan terus ayo terus walaupun mata udah capek terus, karena dopamin itu kan semacam kayak kasih reward. Jadi kita selalu ngejar dopamin karena dari situ. Jadi dopamin itu bisa dari natural blue light dan juga bisa dari artificial blue light. Nah, blue light yang dari native atau dari alami itu lebih dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena yang artifisial itu sifatnya selalu mengganggu, terutama kalau kita dapatnya di waktu yang tidak benar gitu. Kalau misalkan kita dapat blue light ketika mataharinya masih ada, itu masih mending dibandingkan ketika kita dapat blue light tapi mataharinya udah nggak ada. Berarti itu mengganggu ritme sirkadian kita. Nanti pelan-pelan kita bahas ya. Kemudian ultraviolet A. Ultraviolet A itu mulai muncul ketika matahari di atas ketinggian 10 derajat sampai 10 derajat mau turun. Kan kalau matahari itu dari terbit sampai terbenam, dari nggak ada ke nggak ada lagi kan. Ini kan ibaratnya seperti ini. Ini bumi nih. Ini horizon bumi. Kemudian ini jalur matahari terbit ke terbenam. Nah, ini kan dari 0 derajat ke 0 derajat lagi. UVA itu mulai ada, mungkin jendelanya dari sini ke sini ya, 10 derajat lah anggaplah ini. Mulai 10 derajat ke 10 derajat ini UVA ada. Nah, ini adalah jendela UVA. Oke. Nah, kemudian kalau kita cari UVA, maka kita memaparkan diri, kita keluar di jam ketika matahari sudah ada di ketinggian 10 derajat. Nah, UVA untuk apa? Untuk membuat melatonin, pineal melatonin ya, yang mana si melatonin itu kalau kita semakin banyak dapat UVA, maka bahan baku melatonin itu semakin banyak gitu. Dan itu akan dirilis oleh tubuh kita ketika matahari sudah tenggelam, ketika hari sudah gelap, ketika tubuh kita nggak dapat cahaya lagi, maka tubuh itu akan otomatis mengeluarkan melatonin. Semakin banyak melatonin, semakin sehatlah kita. Karena melatonin punya fungsi yang sangat-sangat luar biasa untuk regenerasi, untuk radical scavenger, kemudian untuk apoptosis, kemudian untuk juga autopagi ya, itu termasuk.
dari melatonin semuanya. Jadi nggak cuma sekedar hormon tidur. Kalau kita mau nolongin tubuh kita dan tubuh anak kita, kasih melatonin, sumber bahan baku melatonin. Dan kalau malam jangan lagi kena blue light. Nah, seperti itu. Kemudian UVA juga make serotonin, menurunkan tekanan darah. Itu UVA ya. Uniknya nih si UVA, kalau kita dapat UVA siang-siang, maka si UVA ini tuh akan menjadi bahan baku untuk serotonin. Jadi serotoninnya banyak. Serotonin kan termasuk happy chemical ya. Ada yang bilang bisa bekerja seperti hormon, tapi juga neurotransmitter. Nanti kita bahas mengenai neurotransmitter itu apa. Jadi neurotransmitter itu semacam pembawa pesan. Jadi pembawa pesan kimia, tapi itu tuh yang sifatnya bikin kita happy. Kalau kita ngurung seharian itu kurang serotonin. Kita mau punya serotonin banyak, nggak usah cari obat gitu untuk meningkatkan serotonin. Itu langsung keluar aja memaparkan diri kepada UVA. Tapi ketika jendela UVA sudah muncul, yaitu ketika 10 derajat sampai 10 derajat menjelang terbenam matahari. Nah, kemudian UVB nih. UVB adalah untuk max vitamin D, membuat vitamin D sebagai anti cancer, boost immunity, dan create free electron. Ini kalau masih ingat kaitannya dengan easy water. Easy water itu kan dibuatnya oleh infrared, dibuat besar gitu. Jadi easy water itu kerjanya seperti baterai di tubuh kita yang menghasilkan energi gitu ya. Dan kalau dengan infrared, kalau kita lihat, kalau kita ibaratkan seperti ini, baterai itu kan macam-macam ya. Ada baterai, kalau dari ukuran ada baterai remote AC, kemudian baterai jam dinding, dan ada baterai radio. Ada yang besar ya. Jadi yang kecil, yang sedang, yang besar. Kalau kita dapat infrared yang banyak, yang tadinya penyimpan dayanya si baterai remote, itu kita bisa upgrade dengan menjadi baterai radio yang besar itu. Dengan caranya dengan apa? Dengan kasih infrared ya, itu udah besar. Dan dayanya dari mana? Free electron itu kan, elektron itu adalah muatan negatif ya. Tubuh kita tuh membutuhkan muatan negatif. Karena kalau kekurangan muatan negatif, ini lebih kepada arus listrik ya. Akan ada banyak radikal bebas di tubuh kita. Radikal bebas itu terjadi ketika si elektronnya nggak berpasangan. Jadi kita butuh banyak elektron. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya jelaskan juga mengenai easy water ya. Tapi ini simpelnya aja. Kita butuh banyak free electron untuk banyak sih kegunaannya gitu, termasuk sebagai chelator alami untuk untuk mengikat logam berat dan mengeluarkannya, itu pakai easy water. Masya Allah ya. Nah, kemudian untuk membuat vitamin D dan juga ngeboost immunity, karena D itu berkaitan dengan imunitas ya. Oke. Ini si UVB akan terbit mulai dari derajat 30 ke 30 derajat lagi. Jadi kalau UVA, UVB itu ada jendelanya. Ada UVB rise, ada UVA rise, UVA fall. UVB rise, UVB fall. Nah, gimana kita cara tahu berapa derajatnya? Nah, jadi kita kan di sini sudah tahu ya, masing-masing spektrum cahaya matahari itu keunggulannya apa saja, dan ternyata nggak bisa kita lewatkan ya, saking semuanya itu bermanfaat dan tubuh kita ternyata membutuhkannya gitu. Nah, jam berapa aja nih adanya, jangan tanya jam, tapi kita minta bantuan kepada aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi D-Minder. Ada juga sun position, terus apalagi ya sun tracker itu ada, tapi saya lebih nyaman pakai sun position dan juga D-Minder ini. Nah, jadi ini mungkin kurang jelas ya pas saya nerangin ini, tapi mudah-mudahan sih bisa dipahami ya. Oke, kita lihat D-Minder aja langsung. Kalau di smartphone ini tampilannya agak beda. Kebetulan ini di tablet, tapi sama aja sih kita bisa gunakan. Nah, sekarang ini current angle-nya ada di 54 derajat. 54 derajat berarti ini sedang jendela apa nih? Masih ada UVB ya, UVA masih ada
UVA masih ada, UVB masih ada, infrared selalu ada, green blue light itu juga ada. Biar bisa saya coret-coret, kita screenshot dulu. Halo sayang, tunggu situ ya. Nah, kita masukkan ke sini. Oke. Oke, di sini. Nah, cara kita tahu matahari udah ada di derajat berapa, kita fokusnya ke sini. Nih, lihat yang gambar yang ini. Di smartphone juga ada. Kita lihat di display yang ini, peraga yang ini. Ini matahari sekarang di sekitar saya di kota Bandung pukul segini ya, 13.32. Tadi solar noon-nya tengah harinya ada di 11.45 ketika matahari ada di 66 derajat di atas horizon. Nah, sekarang itu ternyata current angle-nya dia di posisi 54 derajat. Di jam sekarang ya, di rumah saya tuh 13.31. 13.31 berarti sekarang matahari ketinggiannya di 54 derajat. Di tempat mami-mami itu pasti berbeda, kecuali kalau kita sama-sama di kota Bandung sama. Jadi patokannya kita nggak jam, kita patokannya adalah ke aplikasi ini ya. Nah, aplikasi ini kalau malam ini gelap, mataharinya nggak akan muncul, current angle-nya juga nggak akan muncul. Jadi dia mulai on itu ketika benar-benar ketika matahari udah mulai muncul. Jadi dia hanya nge-track matahari ketika ada di ketinggian horizon kita berada. Tergantung lokasi, jadi jangan lagi tanya jam. Nah, ini 54 derajat. Tadinya kan ketika matahari terbit itu kan ada di sini ya. Berarti dia bertahap dari 0 derajat turun lagi ke 0 derajat. Tadi yang tertinggi itu kan di ketinggian 66 derajat ya, solar noon. Kan tadi dia naik nih ke 66. Sekarang udah ke 54, dia udah mau turun. Berarti ini UVA masih ada, UVB masih ada, dan dia akan turun, itu akan hilang gitu. UVB akan hilang ketika si derajat ini berangsur-angsur. Kalau UVB itu akan hilangnya tuh di derajat ke 30. UVA akan hilang di derajat ke 10. Berarti ini di derajat ke 29, derajat 29 di atas horizon. Kita lihat di minder aja ya, karena ini akan terus berubah-ubah nih, si derajatnya itu akan terus berubah seiring dengan pergerakan matahari. Kalau sudah 29 derajat, kalau sudah turun lagi ke 29 derajat, berarti UVB itu udah pulang, udah nggak ada. Nah, ini setelah lewat 10 derajat, ketika setidaknya 9 derajat, itu UVA udah nggak ada juga. Mau ketemu lagi UVA besok, mau ketemu lagi UVB besok. Tapi kalau sekarang kita mau menyerap UVA sama UVB, ini masih bisa. Oke. Jadi patokannya adalah ke aplikasi ya. Kita ini pindahkan dulu. Balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke bagaimana cara berjemur. Jadi tahapannya adalah ini, jadi kita hapus aja kali ya. Kita hilangkan aja. Atau biar nggak kesorot sama nggak masuk ke layar presentasi. Nah, jadi cara berjemur yang benar itu adalah, perlu diketahui ini itu sebetulnya adalah protokol yang masuk kepada helioterapi, tapi yang simpelnya ya, simple helioterapi. Helioterapi itu apa? Dari namanya aja mungkin kita bisa mengindikasikan bahwa itu adalah terapi yang menggunakan pemanfaatan cahaya matahari di waktu-waktu tertentu. Adapun kalau kita bekerja bareng dengan atau minta bantuan kepada terapis yang konsen di helioterapi, itu masing-masing penyakit itu bisa diberikan pendekatan cara berjemur yang berbeda-beda. Oke. Dan penyakit kronis itu biasanya dengan helioterapi, kalau dibantu dengan pakar, itu akan lebih efektif lagi.
Jadi sekalipun dengan helioterapi, sebetulnya kalau untuk penyakit tertentu itu bisa diberikan dosis-dosis tertentu, terutama UVB ya. Namun yang saya share di grup itu adalah sifatnya simple helioterapi yang insya Allah bisa diterapkan kepada kondisi umum, termasuk untuk siapa saja yang mau menjaga ritme sirkadiannya. Kita juga sudah mempelajari ya maksud-maksud dari sunlight nutrient itu apa aja, keutamaannya apa aja. Jadi bisa lebih mindful. Misalkan aduh kita butuh melatonin nih, banyak cadangan melatonin buat malam, berarti kita butuhnya apa? UVA dan juga infrared. Jadi kita tahu waktu-waktu itu ada kesempatan nih matahari, infrarednya selalu ada, kita keluar sempatkan. Kalau untuk infrared yang spektrum warna hangat, yang kuning, yang merah, itu kapan aja kita boleh memaparkan diri. Tapi untuk UVB itu saya sampaikan ini harus gradually ya, harus bertahap, karena sunlight is a nutrient. Sama halnya ketika kita mengajarkan pencernaan kita bisa memproses makanan, itu harus bertahap. Oke. Seperti itu. Jadi yang terpenting adalah kalau kita sudah terlanjur punya ritme sirkadian yang berantakan, termasuk mungkin anak kita juga punya ritme sirkadian yang berantakan, kita jangan sekaligus hajar gitu, anaknya masih tidur misalkan karena udah bergadang, kita bangunkan. Walaupun itu bisa aja, cuman kalau di anak-anak kita perlakukan lebih lembut ya. Jadi secara bertahap gitu, pelan-pelan dimundurin, karena dia tetap butuh tidur untuk mengganti, untuk kebutuhan utang tidurnya di malam hari dia tetap harus ganti. Jadi pelan-pelan kita perbaiki itu, tidak langsung dihajar gitu sekalian, karena emang semua yang ada di alam itu memang harus secara bertahap, secara pelan-pelan. Oke, jadi di 2 minggu pertama itu kita jangan mengincar UVB dulu ya kalau bisa, karena nanti bisa ada die off reaction juga. UVB ini pelan-pelan, karena kalau bekerja dengan helioterapi juga untuk UVB itu nanti pelan-pelan banget, karena harus membangun yang namanya solar callus dulu. Solar callus itu berarti kita membangun melanin dulu. Melanin kan kita taunya, kalau ibu-ibu nih pastinya itu melanin tuh, hyperpigmentation di wajah itu melanin gitu. Berarti kita seolah-olah menganggap bahwa melanin itu jahat ya, padahal melanin itu adalah proteksi yang dikeluarkan oleh tubuh kita untuk melindungi kulit, supaya apa? Supaya bisa tidak terkena kanker kulit. Nah, ternyata melanin itu harus dikendalikan. Dikendalikannya dengan cara apa? Ya kita sebelum memaparkan diri kepada UVB, kita harus kuatkan dulu tubuh kita itu untuk mendapat spektrum cahaya yang di sini, dan juga sirkadiannya itu harus diriset dulu, harus berhasil menjaga ritme sirkadian yang setiap hari berhasil kita riset, berhasil kita atur ulang ritme sirkadiannya, karena dia akan kadaluarsa kalau misalkan sudah 1x24 jam lewat, ya udah harus di reset lagi. Kalau 2 minggu kita sudah istiqomah dapat ini spektrum cahaya yang sunrise, kita boleh pelan-pelan naikin ke UVA. Udah boleh sih, karena UVA itu frekuensi cahayanya nggak sekencang UVB. UVB emang punya efek yang signifikan sekali ya sebagai anti-cancer, dan juga membuat vitamin D, dan juga untuk nge-boost immunity. Tapi dia juga tubuh kita tuh harus dikuatkan dulu untuk bisa memperoleh si UVB ini, karena kalau enggak bisa jadi ada die off reaction. Kemungkinan ibu-ibu karena tahu kita ngincer UVB, kita ngincer vitamin D nih, jadi kita berjemurnya jam 10. Kalau tidak dibiasakan dapat yang ini terlebih dahulu selama minimal 2 minggu, itu pasti akan ada die off reaction-nya. Ibu-ibu pasti akan ada hyperpigmentation terutama ya, dan bisa vitamin D-nya nggak akan terbentuk karena tubuhnya belum bisa meregulasi itu. Jadi pelan-pelan. Anak-anak di luar sana yang udah menerapkan quantum protocol itu, ibu-ibunya tuh malah seneng. Anaknya emang jadi coklat ya, jadi tan, tapi anaknya lebih sehat, lebih ceria, dan seterusnya. Mereka selalu bilang my children katanya very cute, very happy, and very tan gitu kan.
Setiap hari saya selalu menambahkan durasi berjemur di jendela UVB-nya. Jadi nggak langsung kasih UVB ya. Yang diutamakan itu adalah yang ini dulu, sunrise dan sunset. Ini nggak diceritain di sini ya, karena baik sunrise maupun sunset itu tuh punya spektrum cahaya yang sama. Manfaat dari cahaya-cahaya ini juga sama. Cuman yang membedakan ya, kalau sunrise itu kan terbit ya, kemudian kalau sunset itu terbenam, gak cuman mataharinya tapi cahaya-cahaya ini juga terbit dan terbenam. Kalau kita dapat UVA ketika 10 derajat berarti kan baru terbit ya. Itu sekitar jam berapa ya, disesuaikan dengan aplikasinya. Ketika terbit ini tuh memperkuat pensignalan hipotalamus untuk membuat membuat serotonin yang banyak gitu. Jadi si kelenjar pituitary-nya lebih kuat gitu kan. Kelenjar pituitary itu untuk memproduksi hormon-hormon dan neurotransmitter yang bertugas ketika siang hari. Peraganya ada nggak ya? Kortisol dan melatonin nanti mungkin ya dibahas terpisah. Jadi ketika si UVA baru terbit, ini kan 10 derajat UVA ya, si pituitary yang lebih bekerja gitu. Tapi ketika 10 derajat mau turun, ini tuh jadi pengsignalan dari pituitary ke pineal gland ya. Si pineal gland ini adalah yang akan mengaktifasi melatonin. Oke, ini kaitannya dengan apa? Kan kalau misalkan kita dapat A di siang hari, itu si UVA-nya saya salah ngomong ya. Kalau di siang hari kita dapat UVA yang banyak, nah si UVA ini tuh dijadiin serotonin, happy chemical. Jadi kita happy seharian. Nah, kalau misalkan udah switch nih dari pituitary ke pineal gland ya. Itu tuh kan harus ada pengsignalan ya, yang mana di tubuh kita ini ada fotoreseptor yang menangkap si signal cahaya itu. Oh, ini UVA-nya mau turun, berarti siap-siap nih pineal gland-nya tuh siap-siap untuk mulai diaktifkan. Oke, jadi antara terbit dan terbenam, semua spektrum cahaya ini tuh akan berkaitan dengan pensinyalan gitu. Jadi reseptor di tubuh kita tuh harus menangkap itu supaya bisa memfungsikan sistemnya sesuai jam sirkadian. Jadi sirkadian itu kan yang diset, kalau blue light ini tuh untuk ngeset ritme sirkadian itu lebih kepada jam otak ya. Nah, di jam otak. Tapi untuk jam otak berarti yang harus dipaparkan itu adalah fotoreseptor yang di mata, terutama si melanopsin. Nah, tapi ada juga jam sirkadian yang berlaku di tubuh kita gitu, setiap organ itu jam berapa. Nah, itu tuh lebih kepada cahaya yang ditangkap oleh reseptor yang lain yang ada terutama di kulit. Jadi sebanyak-banyaknya kita harus memaparkan diri kepada cahaya natural, yaitu dari matahari. Kalaupun nggak keluar, kita memaparkanlah fotoreseptor kita ini tuh biar nggak bego, biar nggak bingung. Apalagi terus-terusan di dalam ruangan kan artificial light ya, terutama blue light nih. Kalau zaman sekarang kan LED. Kalau dapat sinar di dalam ruangan itu sinarnya itu terus blue light aja terus. Sedangkan kalau di matahari ini kaya sekali ya, seharian itu cahaya yang dikeluarkan oleh matahari itu berbeda-beda dan kaya sekali. Walaupun ada UVB, tapi infrared tetap turun, red tetap turun, green tetap turun, blue tetap turun. Walaupun UVB ini bersifat free radical ya, karena paling ditakuti nih, karena ada penelitiannya juga, tapi nanti saya bahas. Karena penelitiannya juga pakai sampelnya bukan sampel dari sinar matahari, melainkan UV artificial yang sifatnya destruktif tentu saja. Nah, tapi itu kita bahas terpisah aja. Jadi tadi sudah sampai mana ya? Jadi di awal-awal itu kita harus memaparkan yang ini dulu ya. Saya titip yang ini dulu, yang spektrum yang di sunrise, dan juga ini seaman-amannya, sebagus-bagusnya, paling bagus itu kita sebelum matahari terbit udah siap untuk dapat cahaya matahari. Paling aman tuh, paling oke banget tuh 0 sampai 10 derajat kita dapat semuanya.
kita dapat nih. Berarti kalau 0 sampai 10 derajat sampai ngeriset sirkadian. Nah, 0 sampai 10 derajat. Kalau 0 sampai 10 derajat ketika sunrise itu kita dapat, berarti kita dapat keuntungan yang bisa diberikan oleh infrared, red light, green light, dan sekaligus kita ngeset ritme sirkadiannya. Nah, kemudian berikutnya saat sunset juga sama. Kalau bisa 10 sampai ke 0 derajat itu kita memaparkan fotoreseptor kita dengan spektrum cahaya ketika sunset ya. Nah, jadi kalau misalkan kita dapat pencahayaan di sini, berarti kita pun juga sama, dapat infrared, dapat red, dapat green, dan kita juga bisa memperkuat pensignalan switching pituitary ke pineal gland. Jadi badan tuh udah bersiap lagi. Dan ini tuh ya, kalau misalkan kita sudah bagus berjemurnya 0 sampai 10 derajat sunset dan sunrise dan sunset kita dapat. Ini kan udah capek-capek kita memaparkan diri dan mencari waktu untuk dapat cahaya matahari di derajat ini gitu. Jangan lagi dirusak pas malamnya tubuh kita dapat atau kena blue light gitu. Karena kalau sudah matahari tenggelam, itu kan waktunya pineal gland ya yang beroperasi. Waktunya melatonin dirilis, dan melatonin itu bisa terblok gitu, bisa terblokir kalau misalkan fotoreseptor kita itu mendapatkan blue light. Alih-alih melatonin yang dikeluarkan, kalau tubuh kita dapat blue light, mata kita dapat blue light, kemudian kulit kita dapat blue light, fotoreseptor di kulit kita dapat blue light, bukan melatonin yang keluar tapi apa? Kortisol. Kortisol yang bakal naik. Dan kalau semakin tua itu kortisol semakin berkurang, berarti itu akan sangat merugikan kesehatan kita. Penyakit kronis akan muncul, anxiety, depression itu akan muncul, dan kita akan semakin sulit untuk memperbaiki ritme sirkadian yang udah sangat berantakan. Oke, jadi itu aja mungkin ya untuk saat ini. Tadinya pengen keseluruhan cerita disampaikan, tapi ternyata untuk menyampaikan cara berjemur aja juga kita butuh waktu lama untuk memaparkannya. Jadi untuk sekarang sekian aja mungkin ya. Kita recap aja. Jadi yang terpenting itu adalah kita berjemur di 2 minggu awal. Seaman-amannya kita kalau mau dapat maksimal gitu ya, dapat optimal 0 sampai 10 derajat ketika sunset. Ini nggak lama sih, palingan juga 30 menit gitu. 20 berarti ini sekitar 20 sampai 30 menit. Sama halnya juga ketika 10 ke 0 derajat. Maaf, ini bukan sunset ya. Ini sunrise. Nah, kalau ini 10 ke 0 derajat ini sunset. Ini juga sama, sekitar 20 sampai 30 menit. Cukup. Karena apa? Kalau kita sudah paham tentang manfaat sunlight nutrients dari masing-masing spektrum cahayanya, ini adalah momen yang sangat sayang untuk dilewatkan. Terutama kita butuh melatonin, apalagi anak KSD kita tuh butuh banget yang namanya melatonin. Nah, apalagi anak-anak kita ini kan punya isu gut issue, yang mana mereka punya leaky gut. Nah, leaky gut itu adalah salah satu sindrom yang diakibatkan karena circadian disorder. Jadi si dinding pencernaannya itu dia nggak kenal dengan ritme sirkadian, jadi nggak tahu kapan waktunya harus regenerasi dinding usus tuh, kapan mereka nggak tahu gitu, kapan harus mencerna, kapan harus menyerap, itu mereka nggak tahu. Jadi kalau mau ngebetulin leaky gut, nggak cuman sekedar perkara makanan aja, tapi kita harus memperbaiki ritme sirkadiannya. Itu udah menjadi pondasi yang paling utama sih. Dan jangan melihat ke anak kita terus, karena mungkin kita pun kemungkinan besar harus diperbaiki ritme sirkadiannya. Tapi
Ini kan idealnya dapat nih, yang ini idealnya kita dapetin nih. Tapi kan kita masih punya banyak keterbatasan ya, atau mungkin motivasi kita masih kurang. Pokoknya jam berapapun sinar matahari itu tidak ada yang tidak bagus. Kenapa? Karena infrared, red light, green light, blue light itu selalu ada. Selalu, terutama infrared dan red ya, selalu ada dari terbit sampai terbenam. Jadi kita harus mendapatkan cahaya itu. Kenapa sepenting itu cahaya? Mungkin sebelum ditutup ini disampaikan sedikit mengenai Zeitgeber aja ya. Ini ada Zeitgeber. Itu dari bahasa Jerman kayaknya ya. Zeitgeber dibacanya gitu. Kalau di bahasa Inggris kan tuh jadi timekeeper, jadi pemberi waktu. Jadi Zeitgeber ini adalah aspek-aspek atau input-input yang kalau misalkan fotoreseptor kita kena dengan Zeitgeber, maka ritme sirkadian itu akan bereaksi. Nah, apa aja tuh? Pertama, light ya. Light itu adalah as the primary Zeitgeber. Dia itu punya potensi mempengaruhi ritme sirkadian sampai 48%. 10%-nya itu barulah dari makanan gitu. Kenapa kok cahaya bisa sebanyak itu? Karena ya tadi, bahkan di makanan sendiri pun itu ada light code-nya, ada kode cahayanya. Dan light itu jelas. Pertama dari spektrum warna Magico Hiberneo itu ya, yang visible light yang kita lihat gitu. Kenapa bisa kita lihat? Warna yang bisa kita lihat itu adalah warna yang ada di rentang wavelength ini. Nah, sedangkan ada banyak wavelength yang dipancarkan oleh benda-benda yang ada di alam semesta, termasuk non-native electromagnetic field dari alat-alat elektronik itu ada di wavelength yang nggak bisa kita lihat dengan mata. Kebetulan aja si warna ini yang bisa kita lihat. Itu kenapa Zeitgeber, primary Zeitgeber itu adalah si cahaya. Karena apapun yang ada di alam semesta itu kebanyakan adalah dari unsur cahaya. Sekalipun itu di makanan dan bahkan di suara pun ada unsur cahayanya gitu. Dan di tubuh kita juga ada unsur cahayanya juga gitu. Masya Allah ya. Nah, kemudian food itu as the secondary itu sekitar 10%. Jadi kalau kita sudah beranggapan makanan itu begitu potennya gitu, begitu pentingnya, alhamdulillah kita udah ada pada titik ini di kesadaran bahwa makanan itu adalah penting sekali untuk menunjang kesehatan. Kalau makanan aja sepenting ini, ternyata apalagi cahaya sampai 48%. Jadi ya ini adalah ilmu yang sangat luar biasa yang insya Allah bisa kita manfaatkan, kita sesuaikan lagi. Kalau kita sudah bisa memahami makanan yang baik-baik itu apa, ternyata kita pun harus menyesuaikan waktu makan dengan makanannya itu. Karena bisa jadi kalau kita memberikan makanan yang baik untuk anak kita, tapi di waktu yang salah, itu justru tetap aja akan sifatnya merusak ritme sirkadian. Nah, apa aja sih si Zeitgeber ini? Dan two major pathway of light-nya, fotoreseptornya itu ada di mata dan kulit, tadi udah disampaikan. Dan Zeitgeber itu apa aja? Nih, ini tentang melatonin ya. Mana yang Zeitgeber itu? Bentar, yang mana ya? Itu ada banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi kita ke cara berjemur dulu aja. Nah, ini the Zeitgeber itu light ya, cahaya. Kemudian food, makanan, movement, aktivitas kita ya kalau kita bergerak. Kemudian temperatur, social interaction ini termasuk ya. Kemudian medication kalau kita kasih obat-obatan, dan atmosphere condition. Ini adalah Zeitgeber yang kalau fotoreseptor kita mendapatkan input ini, maka si Zeitgeber itu akan bereaksi lagi. Si ritme sirkadian itu akan terdampak ke ritme sirkadiannya, dan impactnya itu akan berpengaruh kepada pola bangun tidur. Entah bangunnya jadi lebih cepat atau tidurnya jadi mundur gitu. Pokoknya akan berpengaruh ke
kedua hal itu. Jadi ini tuh merangkum kalau dikaitkan dengan treatment kita kepada anak-anak ASD, si Zaid-Giber ini tuh sudah juga menyentuh aspek terapi yang kita berikan. Kayak misalkan terapi neurobehavior ya, terapi kognisi, kemudian terapi memori, itu kan masuknya ke social interaction ya. Kemudian kalau misalkan kita kasih olahraga, itu masuknya ke movement dan kegiatan hari-hari. Kemudian kalau kasih obat-obatan berarti ini masuknya ke medication, dan ini termasuk Zaid-Giber juga. Nah, aspek cahaya nih yang belum kita betul-betul pahami gitu, dan kita harus sesuaikan. Nah, kalau misalkan kita sudah paham betapa pentingnya ritme sirkadian, kita tuh harus tahu waktu kapan kita mau memberikan si Zaid-Giber ini. Ya idealnya berarti kalau mau kasih hal ini, kita berikan ini di daily time ketika matahari masih ada. Nah, nanti juga akan insya Allah saya bahas mengenai circadian zone. Ada circadian zone, ada circadian date zone, yang mana kalau misalkan tubuh kita ada di circadian zone, kita itu akan benar-benar sangat responsif dengan stimulasi dari Zaid-Giber. Tapi ada juga circadian date zone ketika tubuh kita itu walaupun dikasih Zaid-Giber dia nggak akan bereaksi. Si ritme sirkadiannya tidak akan tidak akan terdampak, dan masing-masing tubuh itu akan berbeda. Kecuali kalau masing-masing tubuh sudah punya ritme sirkadian yang bagus, itu akan sama. Circadian zone dan circadian date zone masing-masing tubuh itu berbeda tergantung dari kebiasaan bangun tidur dan tidurnya. Jadi kalau misalkan mau dibuat ideal, ini ada rumusnya yang insya Allah nanti akan disampaikan juga. Nah, kita balik lagi ke recap ya. Jadi untuk 2 minggu awal istiqomah dulu dapat yang ini. Terus apakah setelah 2 minggu kita sudah berhasil mendapatkan 2 jam ini untuk berjemur, kita hentikan? Tidak. Harus terus-terusan. Tapi kalau misalkan sudah terus-terusan dapat, badan kita tuh akan terbiasa dan kita akan lebih bahagia menjalaninya gitu. Karena fitrah kita mah sebetulnya kenapa sekarang tuh kayaknya rugi banget bangun pagi-pagi dan rugi banget tidur cepet. Kenapa seperti itu? Padahal pendahulu-pendahulu kita baik-baik aja gitu dan hidupnya penuh keberkahan dan makna, walaupun mereka tidur cepet dan bangun lebih cepet. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya mengenai cara berjemur ini. Pokoknya di 2 minggu awal ini prioritas adalah dapat yang ini. Kalau mau sekalian dapat yang ini silakan. Kalau ketika mau memaparkan UVA dan UVB ya, yang ini harus pelan-pelan, terutama si UVB ya. UVB ini harus sangat bertahap, pelan-pelan, sedikit-sedikit. UVA boleh lah kalau misalkan kita mau mau nyetok melatonin, itu boleh UVA. Nah, kalau misalkan kita masih menjalankan terapi intens, dibuatlah ruangan terapi yang kalau siang-siang itu cahaya matahari bisa masuk gitu. Cahaya matahari bisa masuk, fotoreseptor bisa kena dengan si cahaya matahari. Nah, seperti itu mungkin ya kita upayakan. Kedepannya insya Allah apa yang akan saya sampaikan itu lebih butuh mikir ya. Jadi untuk sementara silakan dipahami ini baik-baik dulu, dan semoga cara berjemurnya udah dapet ya, ilmu cara berjemurnya udah bisa didapatkan secara utuh dan bisa langsung diterapkan di diri kita dan anak-anak kita. Lebih bagus sih di diri kita dulu ya, jadi kita lebih paham sehingga untuk mengajak anak kita dan keluarga kita itu juga bisa lebih mudah gitu, karena mereka melihat contoh gitu. Nah, pokoknya kuncinya itu pagi-pagi dapat sinar matahari. Kalau matahari sudah tenggelam, tolong menahan diri untuk tidak terpapar dengan blue light dan Zaid-Giber yang tadi ya. Baik, sekian aja ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah akhirnya bisa tersampaikan juga walaupun belum keseluruhan cerita. Mohon maaf apabila ada ada kesalahan gitu atau kata-kata yang kurang nyaman untuk didengarkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran dari ilmu ini datangnya dari Allah. Kalau misalkan masih ada kesalahan, itu dari saya pribadi. Mudah-mudahan
kita bisa terus saling berbagi ilmu yang bermanfaat, terutama untuk mendampingi anak-anak spesial kita. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.